Selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulai persekutuan doa pagi kita. Untuk itu mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kiranya firman-Mu menjadi berkat untuk pertumbuhan iman kami dan kedewasaan iman kami di dalam Kristus. Roh Kudus yang menolong kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan semua saudara, mari kita perhatikan di dalam kitab Ayub pasal 14, ayat 7 sampai dengan ayat 9. Akan saya bacakan bagi kita semua. Ayub 14 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Demikian. Karena bagi pohon masih ada harapan apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Bapak, Ibu, dan semua saudara, tema kita adalah bangkit dari keterpurukan. Keterpurukan itu adalah kondisi batas akhir kemampuan seseorang dalam menghadapi atau mengatasi masalah kehidupannya. Itulah keterpurukan. Nah, Ayub adalah contoh dari seorang yang sedang mengalami keterpurukan hidupnya. Diceritakan di dalam kitab Ayub bahwa Ayub mengalami berbagai masalah yang begitu berat. Dalam waktu beruntun bersamaan Ayub telah kehilangan semua harta bendanya. Ayub juga kehilangan ke-10 anaknya, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayub kehilangan kesehatannya, sakit seperti boroan dari kepala sampai ujung kaki. Ketika sedang dalam kondisi yang sangat berat dan susah itu, istri Ayub tidak lagi mendukung Ayub. Istrinya malah berkata kepada Ayub, "Kutukilah Allahmu dan matilah." Para sahabat Ayub, Elias, Bildad, Sofar, mereka juga malah pada menuduh Ayub sebagai orang yang telah melakukan perbuatan dosa di hadapan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, itulah pengalaman keterpurukan hidup Ayub. Orang bilang sudah jatuh tertimpa tangga pula, yang menggambarkan kemalangan yang bertubi-tubi yang datang berturut-turut. Nah, pada masa sekarang ini, apalagi di tengah masa pandemi yang masih berlangsung ini, ada banyak perubahan terjadi di dalam berbagai bidang kehidupan yang telah membuat kehidupan ini semakin tidak mudah, semakin sulit untuk dijalani. Sehingga ada banyak orang yang juga sedang mengalami keterpurukan oleh berbagai masalah kehidupan. Bukan hanya karena masalah pekerjaan, tapi juga masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah relasi antar keluarga, dan masalah-masalah di bidang lainnya dan sebagainya. Sehingga ada banyak orang yang juga sudah berputus asa karena hidupnya yang terpuruk itu. Keterpurukan itu bisa dialami oleh siapapun kita. Bahkan mungkin saja pada saat ini, pada masa pandemi ini, ada di antara kita juga yang hidupnya
sedang mengalami keterpurukan itu. Ayub pasal 14 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Ini merupakan sebuah gambaran perumpamaan yang membuat Ayub bangkit dari keterpurukannya. Dikatakan tadi, karena bagi pohon masih ada harapan apabila ditebang. Ia bertunas kembali dan tunasnya tidak akan berhenti bertumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, maka dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Bapak, Ibu, dan semua saudara, kehidupan Ayub yang telah hancur, terpuruk, habis-habisan oleh berbagai masalah kehidupan yang berat itu digambarkan bagaikan pohon yang telah ditebang. Walaupun pohon itu telah ditebang, pohon itu masih ada harapan untuk tetap bisa hidup. Pohon itu masih bisa bertunas kembali dan tunasnya tidak akan berhenti bertumbuh. Kuncinya apa? Kuncinya di dalam Ayub 14 ayat 9 itu. Dikatakan, maka bersemilah ia setelah diciumnya air. Terjemahan lain mengatakan disentuh air dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Ya. Tunasnya muncul kembali. Pohon yang telah ditebang itu masih ada harapan untuk bisa bersemi kembali, hidup lagi. Ketika tunggulnya dicium air, ya, disentuh air. Ini adalah gambaran kehidupan Ayub yang telah terpuruk oleh berbagai masalah kehidupan. Namun oleh kuasa Tuhan, kehidupan Ayub dimampukan untuk bangkit dari keterpurukannya itu. Dan hidupnya Ayub dipulihkan kembali oleh Tuhan. Itu bisa kita baca di dalam Ayub pasal 42 ya. Nah, diciumnya air atau disentuh air, ini juga merupakan gambaran dari air kehidupan, yaitu Tuhan Yesus sendiri ya. Tuhan Yesus Kristus, sumber air kehidupan. Seperti yang dikatakannya, yang ditulis di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37b dan 38. Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Terjemahan lain mengatakan, dari dalam hatinya mengalirlah aliran-aliran air yang memberi hidup. Artinya di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus masih ada harapan kehidupan. Bahkan sampai kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, siapapun kita yang sedang mengalami keterpurukan oleh berbagai masalah kehidupan ini, sehingga sampai bagaikan pohon yang telah ditebang tadi, datanglah kepada Tuhan Yesus, sumber air kehidupan. Tuhan Yesus berkata, datanglah kepadaku, kamu semua yang letih, lesu, lelah, dan merasakan beban berat dalam hidupnya. Aku akan menyegarkan kamu. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Itu adalah undangan Tuhan Yesus bagi kita semua. Sehingga kita juga akan dimampukan oleh Tuhan untuk bangkit dari keterpurukan hidup kita. Dan hidup kita dipakai Tuhan untuk membangun kehidupan bersama dengan sesama kita. Kita menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Menjadi surat terbuka yang menyatakan kasih
dan perbuatan Kristus di dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus sendiri yang akan menolong kami, agar kami boleh mewujud nyatakan di dalam hidup kami kebenaran firman-Mu, menjadi surat Kristus yang terbuka, yang menyatakan kasih, perbuatan Kristus, dan Engkau dipermuliakan melalui semuanya ini. Terpujilah nama-Mu. Amin.